Nah, ketika misalkan untuk target market yang outlet, berarti kita harus menyasar ke daerah sekitar. Karena ketika sasaran kita lebih luas, nanti akan malah boncos jadinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Saputra, biasa dipanggil dengan Febri. Di sini saya ada salah satu usaha, yaitu Dimsum Prasmanan, yang mana di bawah CV usaha di tengah pandemi, seperti itu. Dan Dimsum Prasmanan sendiri baru berjalan 15 bulan, yang mulai pada tanggal 21 Desember 2020. Dan pada saat ini kami sudah mempunyai 53 mitra yang tersebar di Jawa dan Bali. Begitu, Kak. Oke. Sebelumnya boleh tahu nggak nih Mas, kenapa sih Mas Febri memilih untuk membuka dimsum dan dengan konsep prasmanan ini? Oke, baik. Sebelumnya untuk teman-teman yang mau melihat, mungkin mau kepo-kepo, bisa dilihat di Instagramnya Dimsum Prasmanan. Di situ sudah ada beberapa produk dan juga mungkin ada sedikit informasi tentang kemitraan di Dimsum Prasmanan. Nah, alasan kenapa membuat konsep Prasmanan, karena pada saat itu saya masih bekerja di hotel, Mbak, posisinya. Dan pada tahun 2020 tersebut kan kebanyakan kita kalau mau mengkonsumsi dimsum itu masih di restoran atau di hotel bintang 5, yang mana belum ada konsep dimsum yang kaki 5 seperti itu. Nah, bermula dari situ ternyata dari teman-teman saya juga sudah mulai banyak yang mengetahui tentang dimsum, tapi dengan alasan harga yang waktu itu masih lumayan pricey, mereka mengurungkan niat untuk mencoba dimsum setiap minggu, katakanlah seperti itu. Nah, akhirnya saya dengan partner saya kemudian mulai mengemas bagaimana caranya agar dimsum ini bisa dinikmati semua kalangan dengan harga terjangkau, yaitu kita mulai dari Rp1.000 saja, Mbak. Nah, dari situ akhirnya kita pada Desember 2020, bertepatan pada saat PSBB, kita memberanikan untuk memulai usaha dimsum tersebut, seperti itu. Jadi dari beberapa case yang kita temukan di lingkungan, akhirnya kita coba angkat dan berani untuk menjadi beda pada waktu itu. Dan alhamdulillahnya diterima sama masyarakat dan akhirnya berkembang sampai sekarang, seperti itu. Alhamdulillah. Mas Febri, sebelum tadi siang saya lihat di Instagram Mas Febri loh tentang bisnisnya masuk berita nih Mas Febri. Keren Iya. banget. Berarti udah terkenal banget ya Mas ininya dimsumnya. Kalau kami paling banyak tuh masih di Bali, Mbak, karena pada tahun 2020 itu udah akhir nih bulan Desember, dan kita baru mulai membuka kemitraan itu pada bulan Februari 2021, yang mana 2 bulan kita baru memberanikan diri untuk membuka kemitraan. Nah, akhirnya pada saat itu kami mendapatkan 20 mitra itu di Bali semuanya. Nah, setelah itu baru tahun ini kita mulai fokus untuk ke arah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kebetulan kemarin baru buka di Bandung dan akhirnya ada dari CNN Indonesia menghubungi kami yang di Bandung untuk diliput, karena pada saat ini untuk di area Jawa Barat belum ada konsep yang serupa, seperti itu sih, Mbak. Akhirnya dari tim izin berkunjung, kemudian untuk melakukan liputan, dan kemarin baru tayang di CNN dan redaksi Trans 7. Wah, keren banget. Bisa sampai masuk berita gitu ya, Mas. Kira-kira ada triknya nggak nih, Mas, buat sampai masuk berita gitu buat pengusaha kuliner yang lain? Kalau untuk ibaratnya ini jadinya publisitas ya, karena kan kita tidak berbayar. Nah, itu mungkin trik yang selama ini saya gunakan, karena tidak bisa dipungkiri saat ini kan digital benar-benar menjadi ujung tombak bagi pengusaha nih, yang mana dengan adanya digital tersebut bisa mempermudah kami para pengusaha ataupun juga menjadikan terpuruk, dalam artian ketika ada bad news kan nanti bisa menjadi terpuruk juga. Nah, ketika ini saat ini yang saya lakukan adalah membuat gimmick atau beberapa hal unik yang ditampilkan. Jadi agar media itu melirik ke kita, Mbak.
Dalam artian ketika kita mempunyai sesuatu yang unik, otomatis kita akan dikejar untuk menjadi head news. Jadi kita bisa melakukan publisitas secara otomatis. Nah, jadi mungkin yang teman-teman perlu ketahui, sebelum saya masuk di TV itu beberapa kali masuk di koran. Karena koran itu lebih mudah untuk dijangkau dan radio di daerah juga. Yang mana mereka itu butuh berita setiap hari. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau memulai branding bisa mencoba untuk latihan nulis rilis yang mana nanti bisa dimuat di media-media secara gratis, seperti itu sih Mbak. Jadi ada beberapa step sebelum untuk di televisi. Salah satunya ketika udah mulai masuk di media cetak kayak koran atau pernah ikut talk show, nanti TV akan semakin mudah untuk melirik kita, seperti itu sih Mbak. Oh, jadi kita harus awal mulanya kita harus berani dulu ya Mas buat kayak naruh makanan kita, kuliner kita di koran gitu-gitu. Iya. Sekarang kan udah banyak banget nih informasi di Google bagaimana cara menulis rilis yang baik agar sama wartawannya langsung dicetak kayak gitu. Karena kan pasti setiap perusahaan media cetak itu kan menerima rilis tiap hari nih dari berbagai perusahaan, bahkan perusahaan besar pun kan juga dia mengirimkan rilis rutin ke koran-koran. Nah, jadi itu menjadi peluang kita, apalagi saat ini UMKM kan lagi di highlight banget nih. Nah, itu kesempatan banget buat para pengusaha mikro yang untuk menonjolkan bisnisnya ini. Jadi mungkin beberapa tips dari saya tadi, tonjolin keunikan yang kita punya agar bisa dimuat secara gratis seperti itu. Karena kalau ketika berbayar kan lumayan juga nih. Jadi kalau kita bisa mendapatkan secara gratis, kenapa tidak? Seperti itu sih. Jadi kita harus punya keunikan tersendiri dulu yang penting ya Mas. Iya, karena kalau misalkan apa yang kita bawa itu sama dengan yang lain, yang mana nanti kita kalah dengan brand yang sudah besar, Mbak. Jadi kita memang harus benar-benar menggali apa aja nih yang bisa kita tonjolin dari produk kita, seperti itu sih. Lalu untuk Mas sendiri untuk mencari konsumennya gimana nih Mas? Atau udah punya target khusus? Nah, mungkin ini perbedaan saya dengan yang lain karena saya kebetulan udah lama di bidang public relation ketika saya bekerja dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Nah, di situ ada beberapa hal yang menjadikan saya idealis seperti harus meng-create branding sebagus mungkin agar kita gampang mendapatkan konsumen seperti itu. Nah, di sini kan dari Dimsum Prasmanan sendiri kan terbagi menjadi dua segmen, Mbak. Ada segmen yang beli dimsum dan juga beli kemitraan. Nah, dari situ kita harus pintar memilih target market kita ini tujuannya yang mana dulu seperti itu. Nah, ketika misalkan untuk target market yang outlet, berarti kita harus menyasar ke daerah sekitar. Karena ketika sasaran kita lebih luas, nanti akan malah boncos jadinya seperti itu. Jadi kita fokus ke misalkan kita menggait selebgram lokal ataupun ads-nya di daerah tertentu seperti itu. Jadi biar lebih efektif. Nah, kalau untuk kemitraan kita juga harus setnya sesuai dengan target kita. Kayak misalkan saat ini kan saya masih mampu di Jawa dan Bali. Jadi kita fokusnya di situ dulu, jangan sampai keluar Jawa dan Bali karena kita sendiri belum sanggup seperti itu sih Mbak. Kalau untuk target konsumen sampai saat ini kita masih 80% dari sosial media sih Mbak. Jadi makanya dari Instagram, kemudian dari TikTok kita memang lebih giat banget karena memang konsumen kita saat ini 80% masih dari sosial media. Oke, seperti itu. Berarti kalau dari sosial media, media promotionnya gimana tuh Mas? Pembagiannya kan mitranya banyak nih. Cara pembagian promotionnya gimana tuh? Nah, manajemen. Jadi setiap bulan nanti akan mendapatkan program marketing. Nah, program marketing tersebut itu nanti bisa dijadwalkan sesuai dengan daerah masing-masing. Karena kan kita melihat analisa daerah masing-masing juga nih. Ketika dia tinggi kan kita nggak perlu promosi, kasarnya seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan data, misalkan di daerah Bali nih, nah jadi kita kolaborasi dengan influencer lokal Bali biasanya. Nah, untuk membaca insight itu kan kebetulan tidak semua orang bisa yang sesuai dengan target market kita nih.
Jadi untuk semua mitra itu kita sudah bantu semuanya sih Mbak. Jadi nanti tinggal kita create promo yang menarik. Misalkan kemarin kita baru launching promo bayar pakai doa. Nah sebenarnya kan sama aja nih kayak pembagian gratis untuk berapa pack, cuma kita ganti nama jadi promo bayar pakai doa. Nah itu kan jadi hal yang unik. Jadi ketika kita kolaborasi dengan influencer lokal dengan program yang unik, itu target marketnya benar-benar langsung membludak. Seperti itu sih yang kita lakukan saat ini. Untuk dimsum prasmanan ini kan sistemnya kemitraan ya. Boleh tahu nggak nih kalau misalnya kita mau join jadi mitranya, untuk paketnya itu berapa sih Mas? Kita mulai dari 25 jutaan. Jadi kita ada 3 paket, ada 25, 39 sama 70 juta. Nah, di situ perbedaannya itu di inclusion package-nya sendiri sih Mbak. Jadi ada mulai yang paket lengkap, kemudian middle dan juga yang standar seperti itu. Tapi semuanya itu sudah siap jual. Jadi untuk mitra kita seperti yang saya bilang tadi tidak kerepotan dan tidak akan dibiarkan jualan sendiri, tapi akan kita pantau selama masa kontrak perjanjian seperti itu. Terus untuk pembagian dimsumnya, kalau misalnya kan Masnya kan berarti di Bali. Terus ntar kalau untuk kemitraan misalnya ada yang mau join nih dari Malang atau mungkin gitu-gitu, bagaimana tuh Mas sistemnya? Nah, kalau kebetulan kan kita ada saat ini masih ada 2 nih, untuk head office-nya kita di Yogyakarta, kemudian warehouse-nya di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, jadi kita pembagiannya dari 2 tempat tersebut, Mbak. Ketika yang arah timur, jadi kita ambilkan dari Tulungagung, ketika yang arah barat dari Yogyakarta untuk pendistribusiannya. Berarti dimsum itu dalam bentuk frozen ya, Mas? Iya, jadi nanti tinggal steam aja dan udah langsung diserbu sama konsumen seperti itu biasanya. Jadi nanti biasanya kita akan training juga selama 3 hari biasanya, mulai dari soft opening sampai grand opening kita datang untuk, karena kan kalau dimsum frozen itu kan butuh beberapa teknik khusus nih, kayak misalkan biar dia nggak overcook, masaknya berapa lama, kemudian biar nggak luntur bagaimana cara masaknya, kayak gitu kita nanti kasih tahu ke mitra seperti itu. Terus cara penyimpanannya jika masih ada sisa biar besok masih bisa dijual lagi, itu nanti kita kasih tahu semuanya. Karena saat ini untuk di dimsum prasmanan sendiri itu sebenarnya zero waste sih Mbak, karena sisa pun masih kita bisa jual di besok harinya lagi, bukan yang langsung jadi rugi seperti itu. Untuk paket kemitraannya itu dapat apa aja sih Mas? Kalau paket kemitraan udah lengkap sih Mbak, yang 25 juta itu sudah termasuk dengan freezer ukuran 100 liter, kemudian gerobak, kemudian free bahan baku awal juga, kemudian kita ada sistem POS, yang mana semua kita pakai POS, kita pakainya Moka, kemudian sudah termasuk influencer collaboration ketika grand opening, dan tadi pendampingan secara selama masa perjanjian. Jadi nanti selama masa perjanjian itu setiap bulan rutin akan mendapatkan konten sosial media, kemudian program marketing, kemudian free claim selama 1 tahun. Jadi kayak misalkan nanti ada kerusakan nih, kayak misalkan kompornya rusak atau misalkan ada kelakat dimsumnya udah mulai rusak, nanti bisa diklaimkan ke kita dan kita akan bisa subsidi atau ganti 100% yang baru seperti itu. Jadi kemudian kita selama perjanjian selama 1 tahun itu hampir tidak mengeluarkan budget lagi, tapi kita yang kelola seperti itu sih Mbak, udah all in. Wah, ini bagi teman-teman yang mau menjalankan usaha kuliner tapi bingung nih, bisa jadi sarana ini ya Mas, ini dimsum prasmanan. Bisa gabung join di dimsum prasmanannya Mas. Oh Mas Febri, kalau boleh tahu nih, awal mula Mas Febri jualan dimsum prasmanan ini, modal awalnya berapa ya Mas? Kita awalnya itu hanya di 5 juta sih Mbak. 5 juta itu untuk pembuatan gerobak, kemudian produksi bahan baku awalnya. Nah dari 5 juta tersebut, kemudian bulan depannya kita bisa tambah 2 cabang waktu itu. Nah setelah ada 3 cabang, akhirnya bulan depannya lagi, karena banyak permintaan di Instagram kami untuk membuka kemitraan, akhirnya kita memberanikan diri untuk membuka kemitraan. Nah waktu itu bulan ketiga kita dapat 10 mitra awalnya.
Jadi kita bertahap dari 5 mitra, kemudian tambah 5 mitra lagi. Nah, dari bulan ketiga itu kita belajar dulu untuk manajemennya bagaimana, pendistribusiannya bagaimana dengan 10 mitra tersebut. Nah, akhirnya sampai saat ini kita di 53 mitra. Seperti itu sih, Mbak. Sabri. Kalau untuk mencari mitra mana nih yang cocok dengan dimsum prasmanan, itu ada trik khususnya nggak, Mas? Mencari. Nah, kebetulan kita mapping dulu sih, Mbak. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, karena kan produk kami itu homemade, jadi kita tanpa bahan pengawet, makanya kita baru bisa menyasar Jawa dan Bali saja, karena yang bisa kita cover. Nah, makanya kita mapping provinsi mana aja nih yang kita akan tuju selama berapa lama. Nah, dari situ ketika kita fokus di daerah tersebut, maka kita akan maksimal mendapatkan mitranya. Jadi bukan yang general kita tebar umpan ke semuanya, tapi kita nggak tahu nih mana aja yang akan masuk kayak gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih tipsnya seperti itu. Jadi kita fokus dulu kira-kira yang gampang di reach itu daerah mana dulu, kemudian kita fokuskan di situ. Nah, ketika di situ kita udah mulai banyak mitra, baru pindah ke daerah lain. Nah, mungkin itu lumayan agak lama prosesnya, karena dibandingkan dengan teman-teman yang tanpa sistem manajemen, itu saya lumayan tertinggal jauh sih, Mbak. Karena teman-teman yang tanpa sistem manajemen itu 1 tahun udah bisa sampai 100 mitra baru seperti itu. Nah, karena saya fokusnya dari awal memang untuk berkembang bersama dengan mitra. Jadi bukan hanya buka, tapi mitranya tidak diurus, tapi kita berkembang bersama-sama. Jadi sampai saat ini 53 itu stabil semua, masih buka dan mendapatkan omset yang maksimal seperti itu sih. Jadi tergantung tujuan awalnya dulu sih, Mbak, menurut saya. Mau perbanyak mitra atau untuk menstabilkan mitra seperti itu. Berarti bisa menjadi ide baru nih. Mohon maaf, nggak jelas suaranya. Masih open banget sih, Mbak, karena kebetulan di Jawa Barat kita masih ada di Bandung, dan di Bandung baru ada 1 outlet, tapi nanti setelah Lebaran kita mulai fokus Bandung, Jabodetabek dan sekitarnya sih, seperti itu. Wah, ditunggu nih kedatangannya outlet Jakarta-nya, Mas. Mas Yogi, boleh tahu nggak nih, untuk saat ini omset per bulannya berapa ya untuk dimsum prasmanan? Kalau untuk omset outlet, kebetulan itu tergantung dari jumlah varian kita jual. Makanya kita sendiri selalu bilang ke mitra bahwasanya kan total varian yang kita punya itu ada 70 varian, Mbak, sampai saat ini. Jadi dari 70 varian itu minimal yang dijual harus di 40 varian. Karena semakin banyaknya varian yang kita tampilkan, konsumen itu akan semakin banyak mengambil dimsumnya. Apalagi kan segmen kita itu 80% cewek-cewek nih. Nah, ketika cewek-cewek itu disuguhkan banyak pilihan, kan semakin diambil semuanya kan. Nah, itu tips upselling dari kami untuk para mitra kami. Nah, kalau untuk di outlet, rata-rata per hari itu di 1 sampai 2 juta per hari. Begitu. Masing-masing outletnya? Iya, per masing-masing outlet. Untuk semua mitra itu rata-rata di 1 sampai 2 juta. Tergantung cuaca sih, Mbak. Kalau pas cuacanya lagi hujan seharian kayak gitu kan juga lumayan mempengaruhi omset kayak gitu. Cuma yang rata-rata sekarang itu di kisaran angka tersebut. Ada kendala nggak sih, Mas, di sistem kemitraan ini? Ada dong. Setiap usaha kan pasti banyak kendalanya. Tantangannya ya. Jadi mungkin kalau boleh cerita juga, selama 15 bulan ini tuh udah banyak hal yang dilalui meskipun masih baru juga ibaratnya. Nah, dari situ kenapa kami memutuskan untuk lebih memainten mitra, karena dengan kita maintenance mitra-mitra yang saat ini bekerja sama dengan kami itu semakin mengapresiasi kami, Mbak. Jadi kayak misalkan ketika omsetnya mengalami penurunan, kemudian tim kami bergerak dan memberikan solusi, itu mitra-mitra lebih respect kepada kami juga. Jadi mungkin itu juga salah satu hal yang agak berat dilakukan, karena ketika kita mengambil kemitraan itu nggak semua memberikan garansi seperti itu, after sales-nya kan. Nah, itu kita pilih karena dengan adanya
mitra-mitra kami yang banyak dan bertahan dan buka semuanya, itu juga akan nanti kita yang akan mendapatkan keuntungan juga seperti itu. Jadi kayak kita lebih bisa forecastingnya lebih jelas untuk penstabilan omset masing-masing seperti itu. Seperti saat ini kan sumber penghasilan dari CV saya khususnya di Dimsum Prasmanan itu kan ada 3 nih Mbak, ada dari bahan baku, kemudian dari kemitraan, dan juga dari royalty fee. Karena kan tadi saya bilang bahwasanya kita memang ada royalty fee tiap bulan yang akan dibayarkan, bahwasanya fungsinya untuk klaim selama perjanjian tadi. Kayak misalkan ada barangnya rusak atau butuh renovasi gerobak, itu nanti bisa diambilkan dari royalty fee yang telah dibayarkan, kayak gitu. Jadi kita mengeluarkan uang sedikit tapi untuk preventif ketika misalkan kita ada masalah seperti itu kasarannya. Nah, dari 3 sumber penghasilan tersebut, kita rata-rata per bulan itu bisa menerima 300 sampai 500 juta per bulan. Nah, jadi ketika kita fokus untuk berkembang bersama dengan mitra, maka yang akan kita dapatkan itu lebih besar juga. Bukan hanya pendapatan dari kemitraan saja, tapi ada pendapatan bahan baku, kemitraan, dan juga royalty fee yang rutin dibayarkan, seperti itu sih. Jadi kembali lagi ke kita masing-masing, tujuan awalnya seperti apa nih. Kalau misalkan sabar dengan proses, ya nanti akan yang kita panen akan lebih banyak, seperti itu sih. Untuk saat ini profesionalnya sudah punya berapa karyawan nih Mas? Kita masih sedikit sih Mbak, kurang lebih masih di 20-an dan itu pun paling banyak diproduksi karena kebetulan kita produksi sendiri yang somai-somaiannya kan kita ada 70 varian, ada dibagi beberapa kategori, dan kebetulan untuk yang somai kita produksi sendiri semua, seperti itu sih. Oke. Nah, kebetulan kalau untuk per outlet sendiri kita negosiasi di awal sih Mbak. Pengennya dapat omset per hari itu berapa? Karena kan itu mempengaruhi lokasinya kan. Nah, ketika lokasi tersebut memungkinkan untuk pendapatan 1 juta sampai 2 juta per hari, ya target kita itu. Ketika mitra kita mengalami penurunan, kita akan fokus untuk bagaimana caranya mengembalikan ke 1 juta. Kasarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan mitra kita ini lebih santai kayak gitu kan biasanya minta di bawah 1 juta. Kayak misalkan pengen di depan rumah aja tanpa harus cari pusat jajanan atau harus sewa lokasi kayak gitu. Jadi biasanya kalau seperti itu di 500 sampai 800 kayak gitu sih Mbak. Jadi sesuai dengan negosiasi sebelum pembukaan kemitraan kayak gitu. Kalau untuk syarat khususnya itu tidak ada sih selama lokasi tersebut belum ada di Prasmanan, karena kita memutuskan untuk pembukaannya itu per kecamatan untuk sementara waktu, kecuali di kota-kota besar. Di Yogyakarta itu kita satu kecamatan bisa diisi 5 karena populasinya kan lumayan tinggi nih, jadi kita tergantung lokasi masing-masing, tapi untuk general rule-nya itu per kecamatan hanya ada 1 outlet, seperti itu sih. Mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang minat bisa chat saya, nanti saya kirimkan proposal kemitraannya lebih detailnya. Nah, biasanya untuk penentuan lokasi kan di setiap daerah itu pasti ada pusat jajanan. Kayak misalkan kalau di daerah itu ada kecamatan atau di satu jalan, kayak misalkan di Bandung itu ada di Lengkong jalan pusat jajanan seperti itu. Nah, kita merekomendasikan itu di situ. Karena kalau misalkan di pusat jajanan itu omset yang diterima itu rata-rata 1 sampai 2 juta per hari. Nah, tapi kalau di lokasi yang sendiri hanya untuk jualan dimsum atau di rumah atau misalkan di jalan kayak gitu, biasanya kita di 500 sampai per hari. Jadi biasanya itu kita perlu diskusi dulu Mbak kepada calon mitra bahwasanya target omsetnya akan diinginkan itu di berapa, kemudian nanti kita meminta video lokasi tersebut kira-kira bisa memenuhi target atau enggak, seperti itu. Jadi kalau untuk seleksi lokasinya nanti by discuss.
Kalau untuk yang 25 juta itu dapatnya di senilai 3 juta. 3 juta itu udah 1000 pieces dimsum, kemudian 2 macam saus masing-masing 1 galon. Karena udah lengkap sih, udah termasuk gerobak sama perlengkapannya, ada kompor 2 tungku, kemudian pakat 15 pack, kemudian capit sudah siap buka sih, termasuk freezer juga. Dan tadi sudah termasuk jasa juga untuk kolaborasi dengan influencer lokal. Kayak misalkan nanti mbaknya mau buka di Jakarta, jadi kita nanti akan pilihkan influencer Jakarta yang segmennya sesuai dengan kita, nanti kita ajak kolaborasi untuk dan opportunity. Oke, perbedaannya ada perbedaan yang sangat terlihat nggak Mas antara paket yang satu di antara paket yang satu dan paket yang lainnya? Banyak sih Mbak, terutama di ukuran gerobak, kemudian di jumlah bahan baku yang diterima. Kemudian paketannya kan ada yang lengkap, udah termasuk ada yang gratis ongkir ke lokasi masing-masing mitra, kemudian ada free training, karena kan training tadi itu di luar biaya paket biasanya. Nah, untuk yang mulai paket 39 juta itu udah termasuk free training akomodasinya kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang 70 juta itu konsepnya di dine-in kayak tenda-tenda Korean food kayak gitu juga. Jadi udah termasuk perlengkapan untuk dine-in kayak gitu. Oke, keuntungan kotornya berapa persen nih Mas dari omsetnya kalau boleh tahu? Kalau di kita itu pengelolaannya dari omset biasanya itu 40% untuk pembelian bahan baku. Kemudian 15% maksimal itu untuk operasional. Royalti itu sudah masuk di 15% tersebut. Jadi keuntungan bersih yang kita terima itu antara 40 sampai 45% setiap bulannya. Nah, tugas tim kami juga itu untuk menstabilkan pengelolaan tersebut, Mbak. Jadi kayak misalkan nih ketika pembelian bahan baku lebih dari 40%, nanti akan dianalisa tim kami. Ini larinya kemana, omsetnya berapa, seperti itu. Jadi sudah mendapatkan free konsultasi tersebut selama pekerjaan kayak gitu. Jadi kita akan monitoring terus pengelolaan dari outlet tersebut. Oke. Untuk sistem kemitraan gini ada yang susah nggak sih Mas mitra-mitranya, kayak misalnya kita mau bikin promosi nih di Instagram tapi dia maunya di tempat lain atau seperti itu? Kalau saat ini kebetulan karena rata-rata maksimal tuh di umur 20 tahun mitra-mitra saya, jadi kan masih millennials ya, maksudnya masih melek juga kan sosial media, dan mereka juga mengetahui pentingnya mengelola sosial media itu seperti apa. Jadi saat ini mereka masih kooperatif sih. Mungkin yang agak susah itu untuk update harian sih Mbak, karena kan kita ada dua nih, update-nya via muka sama manual untuk pencocokan data. Nah mungkin kalau pas lagi omsetnya tinggi, mereka kan seneng kan, ketika omsetnya udah mulai turun, baru mulai cari-cari kami lagi untuk update stok kayak gitu sih. Kalau untuk yang paket 25 juta itu 1 sampai 3 bulan maksimalnya. Jadi memang kan awalnya kita itu cuma ada satu paket, yaitu yang di 25 jutaan. Nah rata-rata tuh mitra kita itu di 3 bulan maksimal tuh udah BEP. Karena sesuai yang saya tadi bilang bahwasanya omset hariannya di 1 sampai 2 juta. Jadi kan kalau diambil 40%-nya kan langsung ketahuan nih nilainya berapa seperti itu. Asalkan itu kooperatif dengan kami dan menjalankan sesuai SOP seperti itu. Oke. Untuk menjadi mitranya nggak ada syarat umur ya kan ya Mas? Jadi nggak semua ada. Welcome untuk semuanya. Yang penting masih mempunyai semangat untuk bekerja sama sih Mbak, itu yang penting, karena kita memang mungkin agak ribet dibandingkan kemitraan yang lain, karena kita tentu lebih kooperatif agar kita bisa ibaratnya ketika outlet tersebut ada masalah, kita mengetahuinya secara cepat. Jadi kita memberikan solusinya pun juga cepat, bukan yang berlarut-larut akhirnya udah tidak bisa didiagnosa lagi seperti itu. Jadi mungkin yang dikeluhkan mitra-mitra kami ya kami lebih aktif sih dari lain seperti itu.
Jadi udah berbentuk frozen, nanti tinggal dikukus saja. Iya, jadi tinggal dikukus saja. Nggak ada sih Mbak, karena kan udah jadi semua nih, tinggal dihangatkan saja. Nah, tapi kalau untuk saus itu kan setiap daerah itu mempunyai cita rasa yang beda-beda nih. Kayak misalkan untuk daerah Bali dan Jawa itu kan beda-beda. Makanya kalau untuk saus biasanya kita sesuaikan ditambahkan air. Untuk konsistensinya itu sesuai dengan daerah masing-masing, karena kan di kita ada yang tomatnya suka yang strong, ada yang soft kayak gitu, nanti bisa dilarutkan dengan air seperti itu sih. Cuma itu aja sih tambahnya kalau untuk bahan baku. Itu pun nanti kan kita setiap bulan biasanya ada produk baru yang launching, entah dari dimsum atau dari sausnya kayak gitu, nanti kita juga sudah inputkan seperti itu. Kayak misalkan untuk tes market ngambil berapa dulu, itu tergantung dari besaran royalti fee yang dibayarkan sih Mbak. Jadi kita bisa support free tester kayak gitu sih. Jadi fungsi royalti yang dibayarkan itu sebenarnya banyak banget, dan itu akan kembali ke mitra lagi, bukan untuk full ke perusahaan seperti itu sih. Jadi kalau misalkan mindset mitra harus bayar royalti iya kayak gitu, sebenarnya itu juga buat kebaikan mitra-mitra sendiri, kayak yang tadi saya bilang, bisa mendapatkan program marketing, kemudian bisa claim selama perjanjian, kemudian kayak yang tadi saya bilang juga bisa mendapatkan free tester ataupun maintenance secara khusus, itu juga jadi ya royalti fee yang dibayarkan. Nah, kebetulan seperti yang saya bilang di awal, kita itu banyak request untuk dibuka kemitraan. Nah, jadi konsumennya yang datang ke kita awalnya. Nah, kemudian dari situ kan mulai ada rasa kurang puas nih, kayak misalkan 1 bulan pembukaan 5, akhirnya kan ditutup nih, jadi kayak bisa nih 1 bulan 10 cabang baru kayak gitu. Nah, jadi kita mulai benahin, kayak misalkan kita isi konten edukasi tentang kemitraan untuk daerah ke sana, kemudian kita mulai ads dan kolaborasi juga seperti itu. Jadi kita saat ini masih memang full secara digital sih Mbak. Baru bulan ini kita pakai sales offline kayak gitu. Jadi baru bulan ini kita masuk pada salesnya. Kalau selama ini kita masih bergantung dengan sosial media. Nah, kan tadi saya juga sudah bilang bahwasanya kita sudah include dengan sistem manajemennya. Jadi kita udah antisipasi sih Mbak, kayak misalkan nih 1.000 pieces, kalau omsetnya 1 jutaan itu satu hari habis di 300 pieces, jadi kan bisa jadi 3 hari. Nah, jadi hari kedua dia sudah order, biar hari ketiga barangnya udah sampai, seperti itu sih. Jadi dari tim kami yang akan pantau secara rutin, kayak misalkan Ibu ini udah waktunya belanja lagi untuk stok berikutnya, seperti itu. Kita sering mengingatkan mitra-mitra kami gitu, biar tidak ada crash di stoknya. Kalau misalnya kita mau memesan nih dimsumnya, itu bisa kita request nggak sih Mas? Kalau itu kita sesuai, kita tidak ada saat ini, kita belum ada minimal order sih Mbak. Jadi yang kita adakan itu adalah minimal varian. Kayak yang saya tadi bilang, kalau mau omsetnya di 1 juta berarti harus 40 varian yang keluar. Nah, jadi kan biasanya itu tergantung daerah masing-masing, berat harga ongkirnya kan. Jadi kita sesuaikan. Nah, standar dari kita itu untuk 1 piecesnya itu beban ongkir itu di 40 sampai 60 rupiah. Jadi kayak misalkan kita kirim ke Bandung, nah ke Bandung berarti kita belanja berapa kilo untuk bisa dapat HPP ongkir segitu kayak gitu. Jadi nanti kita yang akan bantu. Jadi nanti beban HPP kan jadi harga jual, maksudnya harga ongkirnya itu nanti akan ditanggung konsumen. Jadi kita nggak yang boncos-boncos banget. Jadi biasanya kalau kita kan pakai beberapa ekspedisi, kayak misalkan kalau travel, karena kita ngeburu waktu yang 1 hari sampai. Nah, itu biasanya besarannya itu per 10 kilonya di 50.000 seperti itu. Makanya kita breakdown-nya satu piece dimsum itu harus kena di HPP 40 sampai 60 rupiah.
Kalau dari kami sendiri kan udah ada press list-nya nih Mbak, dari 70 varian tersebut. Nah, nanti dari tim stokis kami akan bantu pantau bahwasanya misalkan outlet ini mengambil berapa varian. Nah, ketika kami sudah merimen berkali-kali dan tidak diindahkan, tapi omsetnya juga ikut turun, berarti kita sudah tidak bertanggung jawab, kasarnya seperti itu, karena kita sudah merimen berkali-kali. Karena itu terbukti bahwasanya ketika varian kita yang kita jual kurang dari 40 varian, itu omset yang diterima itu juga di bawah 1 juta. Jadi tergantung dari mitra sendiri, maunya itu per hari omsetnya di berapa, dengan berapa varian yang akan dijual, seperti itu Mbak. Kecuali untuk varian yang best seller kan kita masing-masing outlet itu beda-beda, meskipun satu daerah tapi per outlet itu mempunyai best seller masing-masing kan. Makanya biasanya setelah 1 minggu buka kita minta untuk input, kayak misalkan 10 varian paling best seller apa saja. Nah, nanti dari situ yang akan kita genjot, kayak misalkan varian lain belinya di 3 pack atau 4 pack. Nah, untuk yang best seller biasanya kita di 10 pack kayak gitu, karena kan demand-nya tinggi, jadi biar in out-nya lebih gampang, seperti itu sih Mbak. Jadi nanti akan ada tim stokis yang akan ngebantu, yang bisa diajak konsultasi juga, bahwasanya ketika saya ada menginginkan omset segini, kira-kira berapa pieces ini akan dikeluarkan dengan varian apa saja kayak gitu. Biasanya itu kita langsung minimal itu di 30 kilo sih Mbak, karena kan tadi pertimbangannya di ongkir, biar ongkirnya murah, ketika pembelian bahan bakunya semakin banyak kan kayak gitu. Nah, di 30-40 kilo itu sekitar di 2.000 sampai 3.000 pieces kayak gitu. Uangnya itu di sekitar 3 sampai 4 jutaan sih, dan itu nanti di untuk omsetnya sendiri bisa hampir 40%. Jadi dari pembelian 4 juta biasanya itu rata-rata omsetnya di 7 sampai 8 juta kayak gitu sih. Apa harga tiap daerahnya beda-beda atau sudah dipatokin dari tim pusat ini? Kita patokin regional, karena kan misalkan daerah Bali, kemudian Jawa Barat, Jogja, Jatim itu kan beda-beda tergantung ongkirnya, beban ongkir yang diterima. Makanya kita putuskan untuk harga itu kita seragamkan dari pusat regional kayak gitu. Karena gini Mbak, tadi kan saya menyinggung bahwasanya ketika misalkan displaynya itu 40 varian, rata-rata konsumen yang beli ke kita itu di 20.000 per konsumen. Kalau varian kita tuh kurang dari 40 varian, konsumen itu beli cuma 5.000 sampai 10.000. Makanya kita genjotnya di jumlah varian kayak gitu. Kan kebanyakan orang-orang ketika beli dimsum satu paket itu kan 15.000 hanya dapat 3 sampai 4 pieces kayak gitu kan kebanyakan. Nah, tapi ketika dengan konsep prasmanan tersebut, orang untuk mengeluarkan lebih dari 20.000 itu nggak kerasa, kayak mereka ambil dan satu server penuh ada yang sampai 50.000, ada yang sampai 10.000 sekali belanja kayak gitu. Makanya kita mengantisipasinya dengan banyaknya jumlah varian agar kita bisa upselling seperti itu. Kalau untuk kendalanya sendiri itu seperti yang saya tadi bilang Pak, bahwasanya menuntut mitra untuk kooperatif itu lumayan struggling buat kami, karena mitra-mitra kami kan sempat di Jawa dan Bali, yang mana terdapat perbedaan culture juga di situ. Nah, dari situ mungkin kita masih belum bisa antisipasi, kayak misalkan adanya komplain kayak stok yang lumayan lama pendistribusiannya, karena kan di event-event tertentu kayak misalkan tahun baru, kemudian kayak puasa seperti ini, itu kan bisa memperbanyak omset nih, penjualnya kan meningkat bisa sampai 200%. Nah, jadi dari tim produksi kami yang ada itu meskipun kita udah meningkatkan produksi, tapi karena kita masih home industry juga, jadi itu lumayan jadi kewalahan buat kami kayak gitu. Jadi permasalahan saat ini masih kendalanya di stok sih Mbak, makanya kita masih improve produksi saat ini. Kalau yang lain-lain, alhamdulillahnya masih belum sih, karena dengan adanya royalty tersebut itu bisa membantu mitra-mitra kami, karena mereka tidak mengeluarkan budget lagi untuk maintenance per outlet, karena
kan biasanya budget maintenance outlet itu lumayan sering dilupakan untuk para mitra kan. Untuk owner bisnis itu biasanya budget maintenance itu yang sering terlupakan. Jadi dengan adanya royalty fee yang pembayaran tiap bulan, rata-rata mitra-mitra kami itu malah senang bahwasanya dengan adanya hal tersebut bisa menjadikan mereka lebih aktif dan semangat untuk mendapatkan reward dari kami juga, karena semakin besar royalty fee yang dibayarkan nanti akan ada pengkategorian reward masing-masing. Nah, kebetulan kita kan ada tim controlling juga di tempat kami. Jadi biasanya kayak kemarin kita ke Bali selama 2 minggu full itu untuk memantau secara langsung bagaimana di Bali, bagaimana tingkat konsumennya itu paling ramai di kisaran jam berapa, kayak gitu-gitu kita analisa secara langsung sih Mbak. Jadi memang kita menugaskan beberapa tim untuk terjun ke lapangan langsung sesuai dengan daerah masing-masing regional, karena mau nggak mau kita harus melakukan hal tersebut agar mitra-mitra tetap bertahan dengan kami, bahwasanya dengan adanya kepedulian dari tim kan mitra senang nih dikunjungin, diberikan beberapa tips, di training ulang, mereka mengapresiasi. Mungkin itu keunggulan paket mitra kami dibandingkan dengan paket mitra lain seperti itu. Kalau total kita di 24 saat ini per April 2022. Kita sesuai dengan UMR regional sih Mbak, mulai 18 sampai 3 sampai 4 masih tergantung dengan posisi masing-masing. Kalau untuk bagian operasional kita masih di 1,5. Kita hanya butuh 1 server ya, sebutan kami untuk penjaga outletnya. Jadi karena kan jam kerjanya juga nggak yang panjang, karena segmen dari dimsum sendiri kan di sore hari. Biasanya kita buka mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam, dan itu dihandle 1 orang. Nah, kebanyakan itu kalau untuk di Bandung kemarin di 1,3 untuk salary-nya. Tapi biasanya kita nggak kasih full langsung di 1,3, tapi kayak kita bagi untuk gaji pokok, kemudian bonus penjualan, tunjangan, seperti itu, biar mereka lebih semangat juga untuk meningkatkan omset, kayak gitu sih. Kalau untuk mengejar BEP 3 bulan, kita biasanya hanya memperbolehkan dalam 1 bulan libur 2 hari saja. Tapi kalau misalkan yang tidak menggebu-gebu untuk BEP, kita standar sih 1 bulan libur 4 kali, seperti itu sih Mbak. Karena ketika misalkan selama 2 minggu berturut-turut omsetnya udah tinggi, biasanya ownernya sendiri tuh sayang untuk menutup, kayak misalkan untuk 1 hari berarti udah kehilangan omset 2 juta, kayak gitu kan. Jadi biasanya rata-rata mereka lebih semangat sih kayak gitu. Kalau dari pusat sendiri untuk hari libur itu 2 sampai 4 kali dalam 1 bulan. Biasanya kita seleksi di awal, karena kan agar sesuai dengan visi dan misi dari Prasmanan sendiri, yang mana harus milenial, harus interaktif dengan konsumen, seperti itu. Makanya biasanya kita untuk seleksi tahap awal itu dari pihak kita. Setelah itu dari beberapa kandidat baru kita serahkan ke owner masing-masing untuk di interview tahap selanjutnya, kayak gitu. Dan nanti untuk pemilihannya bisa diskusi dari pihak pusat dengan owner masing-masing. Gitu. Kan yang akan bertemu setiap hari kan owner masing-masing kan. Jadi keputusan itu kan kalau untuk karyawan itu kan nyaman-nyamanan Mbak. Kayak misalkan ketika owner ini nyaman ya berarti ya harusnya bisa long lasting kayak gitu kan. Kebetulan kalau untuk CV kami saat ini mungkin paling cepat habis lebaran kita akan launching produk minuman. Kalau untuk dari Dimsum Prasmanan sendiri harapannya dalam kurun waktu 2 sampai 5 tahun bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa dan Bali, seperti itu. Dan target tahun ini kita bisa mencapai di atas 100 juta kayak gitu sih Kak. Amin, mohon doanya.
Mohon doanya semua teman-teman ya untuk Mas Febri. Semoga usahanya tetap lancar. Amin. Oh ya, karena waktunya juga udah cukup lama, kita akhiri aja ya Mas Zoom kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau dari saya sendiri, ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan sampai coba-coba. Kayak kita harus totalitas. Karena ketika umpan kita ini sudah dipersiapkan dengan benar, maka yang akan kita dapatkan itu akan lebih besar. Jadi kayak misalkan nih, zaman sekarang kan lebih gampang kayak untuk semua serba digital. Jadi jangan takut ketika misalkan jualan kita nggak laku kayak misalkan kayak gitu, karena dengan kita bikin semenarik mungkin pasti akan ada pelanggannya dan ada segmennya masing-masing. Ataupun juga jangan takut dengan pemberian harga yang menurut orang mungkin terlalu tinggi atau terlalu murah, tapi itu tetap ada segmennya masing-masing gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman udah mempunyai usaha, jadi bisa lebih difokuskan lagi, dan kalau misalkan bisa di scale up lagi dengan kemitraan, karena dengan kemitraan ini akan membantu bisnis teman-teman itu lebih growth-nya lebih cepat. Dengan dibantu para mitra teman-teman, dengan mitranya ini dijaga dan ada relation yang bagus, itu akan membuat growth bisnis teman-teman itu lebih cepat daripada teman-teman buka cabang sendiri. Jadi kalau dari saya mungkin bisnis plan-nya sendiri lebih disetkan dulu, goals-nya itu mau kemana, kemudian tujuannya itu apa saja, dalam waktu 1 tahun mungkin per bulan mendapatkan omset berapa itu harus di-set di awal, karena kita lebih semangat sih. Kan mimpi gratis, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya.